28. Lanita memeluk Parmiah di atas tempat tidur. Ayo, kita tidur. Bu. Lanita memejam. Lani, aku bukan ibumu. Gumam Parmiah. Ibu ngomong apa? Sih? Ngelindur. Ya, aku bukan ibu kandungmu. Lani. Lanita mendengkur. Lebih tepatnya pura-pura mendengkur. Maafkan ibu yang menyembunyikan rapat identitasmu. Ibu orang jahat. Harusnya ibu yang lebih pantas ada di penjara, bukan suamiku. Lanita menghentikan dengkurannya. Bagi Lani, ibu adalah ibuku. Ibu yang selalu membelaku. Berjuang dengan peluh sendirian untuk membiayai sekolah dan hidupku. Aku sudah cukup merasa bahagia punya ibu. Kita sudah hidup nyaman dan tenang seperti ini saja, aku senang sekali. Bu, tak ada bau minuman atau teriakan bapak. Tak ada rentenir yang mengganggu. Ibu juga sehat dan bisa tersenyum lagi, itu sudah lebih dari cukup untukku. Bu, jadi mari kita bersyukur pada Tuhan untuk kebahagiaan kita saat ini. Mari kita tidur. Berharap kebahagiaan ini tak pernah berakhir. Lanita mempererat pelukannya di tubuh Parmiah. Parmiah merasa tergugu. Air matanya deras mengalir saat itu. Betapa Lani begitu mengasihinya. Mengesampingkan kenyataan yang sesungguhnya. Apa kamu terlanjur kecewa hingga memutuskan untuk menutup mata dengan kenyataan yang sudah ibu beberkan? Lanita menggeleng. Karena aku sudah sangat bahagia bisa melihat ibu sembuh dan tersenyum serta terbebas dari bapak. Semakin sedih hati Parmiah mendengar kasih sayang Lani yang tulus padanya. Maaf ibu membawamu dalam kesengsaraan. Seharusnya hidupmu bergelimang kekayaan dan seharusnya dirimu yang menikah dengan Tuan Sean. Lani membuka mata. Dia melepaskan pelukannya. Apa? Bu, seharusnya aku yang menikah dengan Tuan Sean. Lani mengerutkan kening. Iya, nak. Tempat Sharon saat ini adalah tempatmu seharusnya. Anak Nyonya Dane adalah kamu, bukan Sharon. Lanita terdiam. Tapi lalu dia menepisnya. Tapi aku tetap anak ibu. Jadi mari kita hentikan pembicaraan tentang Nyonya Dane ataupun Nona Sharon. Lanita kembali memeluk Parmiah. Jangan panggil Sharon dengan sebutan Nona. Kau yang Nona. Nah, ibu aku ngantuk. Ujar Lani. Parmiah menghela napas pasrah. Lanita sedang tak ingin membicarakan hal itu lagi saat ini. Jam 11 malam Yanto berjalan lunglai menuju rumah seorang temannya. Dia membuka pintu pagar, melangkah ke teras dan menekan bel. Lama tak ada suara apapun dari dalam rumah. Yanto menekan bel beberapa kali. Akhirnya Karta mendengar suara pintu berderit lalu tirai jendela yang bergerak. Tampak wajah seorang lelaki yang setengah mengantuk melihat Yanto. Pintu pun terbuka. Kim, aku menginap di rumahmu. Ya, pinta Yanto. Kimbul melihat tas besar yang dibawa Yanto. Kau diusir majikanmu? Tanya Kimbul seraya menguap. Aku yang melarikan diri. Sahut Yanto seraya masuk rumah tanpa perlu disuruh. Kimbul menutup kembali pintu dan menguncinya. Kenapa melarikan diri? Tanya Kimbul. Kali ini disertai dengan mengulek. Panjang ceritanya. Ada makanan? Enggak. Perutku lapar. Ujar Yanto. Ada superdog. Jawab Kimbul. Apa itu superdog? Supermi dan endok. Sahut Kimbul sambil menghempaskan tubuhnya di sofa belel miliknya. Yanto langsung menuju lemari tempat Kimbul menyimpan stak aneka macam mie dan juga telur. Apa kamu gak panas dalam tiap hari makan mie? Tanya Yanto saat melihat tong sampah penuh dengan bungkus mie. Hemat, teh. Ucap Kimbul kembali menguap. Kau mau bikin juga? Enggak, aku masih kenyang. Kau melarikan diri karena ketahuan kamera pasti? Iya. Bukan. Aku sejauh ini aman karena sudah tahu titik-titik di mana kamera CCTV di rumah itu diletakkan. Berkatmu aku bebas berkeliaran di rumah itu. Sahut Yanto sambil menyalakan kompor. Bagaimana kabar Tuan Muda Sean yang terhormat? Cibir Kimbul. Dia buta seperti biasanya. Kekeh Yanto. Kimbul telentang memandangi langit-langit kamar. Dia teringat mendiang ibunya. Andai ayahnya tidak dipecat oleh Sean, sudah pasti ibunya masih hidup. Ayahnya dulu masih punya gaji untuk membiayai pengobatan sakit ibunya. Tapi tiba-tiba Sean memecatnya tanpa alasan yang jelas. Malah kini ayahnya berada di balik jeruji penjara.
Apa dulu Tuan Sean bisa melihat? Tanya Yanto memasukkan mie instan ke panci. Aku pernah diajak ayahku ke rumah besar itu saat Tuan Sean liburan ke sini. Dia bersekolah di Paris. Sesekali pulang ke Indonesia untuk liburan. Dulu dia bisa melihat Dania, sungguh tampan. Aku sangat iri padanya. Sahut Kim Bul. Kebetulan sekali kau menjadi petugas CCTV yang memasang kamera tersembunyi di setiap sudut Tuan Sean. Ujar Yanto. Ya, Tuan Sean memang meliburkan semua orang saat dia memasang CCTV. Dia tidak tahu kalau salah satu petugas CCTV itu adalah seorang anak yang ayahnya dipecat dan dipenjarakan olehnya. Kim Bul berkata dengan sorot mata menyimpan kebencian pada Sean. Memang ayahmu tidak memberitahumu alasan kenapa dia dipecat dan dipenjara. Kim Bul menggeleng. Padahal selama Tuan Sean di Paris, Tuan Aji Saka yang menggaji ayahku. Meski lebih sering memasak untuk pegawai-pegawai lainnya yang mengurus rumah karena Tuan Aji Saka lebih sering bepergian. Bagaimana dengan chef yang sekarang? Apa dia betah bekerja di sana? Cibir Kim Bul. Benar. Ayahnya Kim Bul adalah seorang chef yang dulu bekerja di rumah Sean. Kalian ingat jika Sherindita Mama Sean pernah hendak diracun melalui makanan, tapi karena makanan itu dimakan oleh Sean, Saanlah yang harus dilarikan ke rumah sakit kala itu. Ayah Kim Bul lah yang memasukkan racun ke makanan Sherindita. Apa motifnya? Nanti kita urai satu persatu. Aku merindukan ayahku. Apa kau mau mengantarku besok? Tanya Kim Bul. Kemana? Yanto memecahkan 2 telur ke dalam panci. Mengunjungi ayahku di penjara. Baiklah, mulai besok aku jadi pengangguran lagi, jadi aku bebas pergi kemanapun. Sahut Yanto. Keesokan harinya, Kim Bul benar-benar mengajak Yanto pergi ke penjara untuk menengok ayahnya. Tapi ternyata dia tidak bisa karena hari itu ayahnya sudah mendapat seorang pengunjung. Seorang tahanan hanya boleh menerima 1 pengunjung dalam 1 hari. Kalau boleh tahu, siapa orang yang mengunjungi ayahku? Tanya Kim Bul pada petugas kepolisian. Seorang wanita dewasa dan gadis muda. Jawab petugas kepolisian. Kim Bul mengernyit. 2 orang wanita. Ayahnya tidak pernah menerima tamu selama ini, tapi kenapa sekarang ada tamu yang mengunjunginya? Itu mereka. Sudah selesai rupanya. Tunjuk petugas kepolisian menunjuk pada 2 orang wanita berpakaian mahal. 1 wanita dewasa mengenakan baju warna merah, berkacamata hitam dan mengenakan syal putih. Sementara gadis muda di sebelahnya memakai baju terusan warna kuning cerah, berjalan dengan anggun dan cantik. Siapa mereka? Gumam Kim Bul. Dia hendak menyusul tapi kedua wanita itu berjalan dengan sangat terburu-buru dan memasuki mobil yang diparkir di halaman kantor polisi. Besok lagi saja kamu kesini mengunjungi ayahmu, ucap petugas kepolisian. Kim Bul hanya mengangguk sambil tetap keheranan melihat 2 orang wanita yang mengunjungi ayahnya di penjara. Rumah Sean. Sebuah mobil berhenti di depan pos security. Kaca jendela tampak diturunkan. Aku teman Aji Saka, ayahnya Sean. Kudengar Sean mendapat kecelakaan kemarin. Aku hendak menjenguknya. Katakan pada Sean kalau Evelyn datang ingin melihat keadaannya. Seorang wanita berpakaian merah dengan syal putih dan berkacamata hitam bicara dengan salah satu petugas keamanan rumah Sean. Petugas itu mengonfirmasi pada Susana. Setelah mendapat persetujuan, barulah mobil yang dikendarai Evelyn diizinkan masuk. Evelyn tersenyum senang. Dia menengok gadis muda di sebelahnya yang mengenakan baju terusan warna kuning. Saskia, kau akan bertemu Sean Dharmawangsa akhirnya. Saskia hanya diam seraya menghela napas dalam dan mengagumi betapa megahnya rumah Sean Dharmawangsa. 49. Susana mencoba mengingat siapa Evelyn dan Saskia. Mereka kini ada di ruang kerja Sean. Saskia tampak diam saja dan malas untuk berbicara. Oh, jadi ini kakakku, Sean Dharmawangsa. Batin Saskia. Kudengar papamu akan kembali ke Indonesia dalam waktu dekat, ucap Evelyn. Papa? Ya, papamu. Dia tidak memberitahumu. Sean menggeleng. Mungkin belum. Kenapa Tante Eve yang lebih dulu diberitahu dan bukannya aku? Tanya Sean. Papamu bukan sengaja memberitahuku. Aku yang meneleponnya karena ada keperluan. Sean manggut-manggut. Apa kabarnya, Tante? Tinggal di mana dan kerja di mana setelah tidak lagi bekerja sebagai sekretaris Papa? Tanya Sean ramah.
Evelyn tersenyum. Tante diberi pesangon yang sangat besar oleh papamu. Tante hanya membuka usaha sendiri, sebuah restoran dan butik. Kami mengandalkan pendapatan dari restoran dan butik. Kami, tante dan anak tante. Kau tidak tahu tante punya anak, bukan? Dulu tante belum menikah, ujar Sean. Aku memang tidak menikah. Hanya dihamili oleh kekasih tante. Setelah tante hamil, dia tidak mau menikahi tante. Makanya tante resign. Tante malu punya anak tanpa suami. Untung saja papamu berbaik hati memberi tante modal untuk usaha. Tutur Evelyn. Oh, pekik Sean tertahan. Maaf, aku baru tahu cerita tante. Aku kesini bersama anak tante, Saskia. Ayo salaman dengan Tuan Muda Sean Dharmawangsa. Evelyn menoleh pada Saskia. Saskia bangkit dari kursi lalu mendekat pada Sean dan menyambut uluran tangan Sean yang sudah lebih dulu menyodorkan tangan. Saskia, sahut Saskia pelan. Dia mengamati wajah Sean, ada kemiripan dengannya. Sean menggenggam jemari Saskia hangat. Rasa hangat menjalar di hati Saskia. Dia sungguh merasa prihatin dengan kondisi Sean yang tidak bisa melihat. Kakaknya satu ayah lain ibu. Saskia ini masih bersekolah di SMU. Dia cantik loh Sean. Mirip denganmu. Lanjut Evelyn dalam hati. Susanna yang berada di dekat Sean memperhatikan gelagat Saskia yang cenderung lebih pendiam dari ibunya. Susanna merasa sesuatu yang aneh. Kenapa gadis ini mirip dengan Tuan Sean? Oh, mirip dengan Tuan Ajisaka? Apa mungkin? Susanna segera menepis pikiran buruknya. Evelyn cukup lama berbincang dengan Sean. Saskia merasa jenuh. Dia ingin berjalan-jalan di taman. Sean mengizinkan. Maka dia keluar dari ruangan Sean. Saskia berjalan sendirian di koridor rumah Sean yang luas dan mewah. Banyak guci, hiasan, lukisan, dan furniture mahal yang dia lihat. Saskia berpapasan dengan Lanita. Lanita mengangguk sopan. Tunggu, kamu siapa di rumah ini? Tanya Saskia. Mem, saya perawatnya Tuan Sean. Anda, aku tamu di sini. Mamaku sedang bicara dengan Kak Tuan Muda Sean. Aku ingin jalan-jalan ke taman. Di dalam ruangan bosan. Sahut Saskia. Oh, mari saya antar. Ujar Lanita ramah. Saskia mengagumi kecantikan Lanita. Perawatnya kakakku cantik begini. Ini perawat atau apa? Batin Saskia. Keduanya berjalan menuju pintu masuk tapi di pintu masuk, dia bertemu dengan Sharon yang baru datang. Sharon memasang wajah angkuh dan memindai Saskia heran. Kamu siapa? Tanya Sharon. Tidak ada kesan ramah di wajahnya. Nona ini tamunya Tuan Sean. Nona, jawab Lanita. Sharon memicing karena dia melihat Saskia teramat manis. Tamu? Semudah ini? Kau masih anak-anak. Ada keperluan apa menemui Sean? Dagu Sharon terangkat tinggi. Mamaku yang bertamu. Aku hanya sekedar diajak. Jawab Saskia datar. Oh, Sharon kembali tak peduli. Dia berlalu dengan suara hak sepatunya yang nyaring. Siapa dia? Bisik Saskia pada Lani. Itu Nona Sharon, istri Tuan Sean. Jawab Lanita. Cih, arogan. Aku tak suka. Cibir Saskia. Lanita hanya menunduk sopan tanpa berani berkomentar apa-apa. Bisa-bisanya Kak Sean memilih istri seperti itu. Perawat ini masih jauh lebih cantik dan santun, batin Saskia seraya melirik Lani. Lanita menemani Saskia ke gazebo luas yang banyak sekali bunga di sekelilingnya. Nona, Saskia. Namaku Saskia. Saskia menyodorkan tangan lebih dulu pada Lanita. Lanita menyambutnya dengan riku. Lanita, nama yang cantik, secantik orangnya. Puji Saskia. Lanita tersipu. Nona mau saya bawakan minuman dan cemilan di sini? Tawar Lanita. Apa boleh? Tanya Saskia. Tentu saja boleh. Sebentar saya ambilkan. Nona. Saskia mengangguk. Dia terkesan dengan senyum dan kesantunan sikap Lanita. Tak lama Lanita tergopoh-gopoh membawakan nampan berisi minuman dan hidangan kue-kue buatan Dimitri. Kue ini enak. Puji Saskia. Itu buatan Dimitri.
Chef handal kepercayaan Tuan Sean, sahut Lanita. Wajah Saskia tiba-tiba meredup mendengar kata chef. Tadi pagi dia baru saja menemui mantan chef rumah Sean. Saskia tidak menyukai mantan chef tersebut. Dia mengetahui cerita tentang Evelyn dan chef itu tanpa sengaja. Dulu, apa Dimitri sungguh orang kepercayaan Tuan Sean? Apa masakannya enak? Tanya Saskia. Enak sekali, Nona. Benar, Dimitri adalah salah satu orang kepercayaan Tuan Sean selain Ibu Susanna dan yang lainnya. Jawab Lani. Saskia manggut-manggut. Kau sedang senggang, bukan? Tuan Sean sedang bersama mamaku. Iya, saya sedang senggang. Nona, temani aku di sini sebentar, ya. Oh, ya. Apa istri Tuan Sean suka memarahimu? Dia tampak angkuh. Lanita menggeleng. Tidak, Nona. Baguslah. Saskia kembali manggut-manggut. Maka Lanita dan Saskia terlibat percakapan seru. Keduanya mudah sekali akrab. Saskia menyukai Lanita Azelia. 1 jam kemudian, Evelyn menyudahi pertemuannya dengan Sean. Dia dan Saskia berpamitan pulang. Di dalam mobil, Saskia masih saja diam. Kamu kenapa tidak gembira bertemu kakakmu sendiri? Kakak yang harus disembunyikan. Kenapa Mama tidak pernah mau show up kalau aku adalah anak Tuan Ajisaka? Mamanya Kak Sean sudah meninggal. Kenapa Papa tidak mau mengakui Mama dan aku? Ucap Saskia malas. Belum saatnya, sayang. Evelyn mengelus pundak Saskia. Saskia hanya memutar bola matanya malas. Kamar Sean. Sean, aku masih istrimu, kan? Tanya Sharon saat berdua saja di dalam kamar. Ya. Kenapa kamu jadi semakin dingin padaku? Kamu terpengaruh dengan ocehan ibunya Lanita? Tidak. Sebelum hasil tes DNA keluar, aku masih tetap percaya kalau kau anaknya Tante Dane. Jawab Sean. Mama bilang hasilnya mungkin besok keluar. Aku yakin aku adalah anak mamaku. Lihat saja nanti. Ucap Sharon penuh percaya diri. Dia berpikir apa yang sudah dilakukannya dengan menukar rambut dirinya dan Lanita sungguh berhasil. Nantikan saja kejutan esok hari, Sharon. Batin Sean. Keesokan harinya, Dane menelepon Susanna. Dia meminta semua orang berkumpul untuk membacakan hasil tes DNA. Dane memilih mengajak Saloma dan Sharon untuk ke rumah Sean. Tapi Sean meminta semua berkumpul di rumah Dane. Lanita dan Parmia berada di mobil yang sama dengan Sean. Kali ini Dimitri tidak ikut. Lanita tetap tenang menggenggam jemari Parmia. Apapun hasilnya, bagi Lanita, Parmia tetaplah ibunya. Tiba di kediaman Dane, suasana sedikit tegang. Saat itu Dane memegang amplop besar warna coklat. Ini amplop berisi hasil tes DNA rambut kalian. Aku belum membukanya sama sekali. Dane mengacungkan amplop yang masih bersegel. Sharon dan Oma tampak tenang. Keduanya yakin hasilnya sesuai dengan harapan dan keinginan mereka. Dane mulai membuka segel dan mengeluarkan isinya. Dia termenung membaca beberapa lembar hasil tes DNA. Ma, bagaimana hasilnya? Tanya Sharon tidak sabar. Dane menghela napas lalu memberikan seluruh lembaran hasil tes DNA pada Sharon. Sharon dengan penuh semangat membaca hasilnya. Senyum terkembang lebar di bibirnya. Lihat Lani, Ibu Parmia. Lihatlah hasil tes ini. 99,90% DNA aku sama dengan DNA mamaku. Ibu Parmia, ocehanmu kemarin tak berguna dan memang tak masuk akal. Cibir Sharon merasa di atas angin. Saloma terperanjat senang tentu saja. Dia tersenyum jumawa pada Parmia. Nyonya, sudah kubilang. Parmia itu punya penyakit delusi. Ocehannya kemarin hanyalah delusinya saja. Mana mungkin Lanita bukan anak Nyonya. Sudah jelas Nona Sharon adalah anak kandung Nyonya. Sharon pindah duduk ke sebelah Dane dan menggandeng lengan Dane. Aku memang anak mamaku. Jadi jangan harap kalian bermimpi Jetty kaya mendadak dengan mengaku-ngaku sebagai anak kandung mamaku. Sungguh drama basi. Sindir Sharon. Susanna dan Sean hanya menghela napas dalam. Kenapa Sharon dan Saloma tidak tahu malu sekali? Sudah menukar rambut dan kini dengan jumawa mengoceh serta menghina Lanita dan Parmia. Parmia sendiri tidak percaya dengan apa yang dia dengar barusan. Nyonya,
Saya tidak berbohong. Lanita sebetulnya memang anak kandung Nyonya. Saya berani bersumpah demi Tuhan. Nyonya. Parmia bersikeras. Dane menghela napas dalam. Ma, kalung itu bukan bukti yang akurat. Liontin seperti itu pasti banyak yang pakai. Ujar Sharon. Tapi liontin itu sudah dihak paten oleh Mama. Mama pesan secara khusus. Batunya hijau emerald dan patahannya dibuat seperti mozaik, Sharon. Ucap Dane masih tenang. Mama bilang kalung itu hilang. Siapa tahu perawat itu yang sengaja mencurinya dan punya rencana jahat dengan mengaku-ngaku kalau Lanita anak kandung Mama. Rajuk Sharon. Parmia. Kamu sudah tak tahu diri memfitnahku dan Nona Sharon. Minta maaf pada Nona Sharon. Cepat. Sentak Saloma. Dane memijat pelipisnya. Erik yang berada di sebelahnya segera merengkuh bahu Dane. Erik sendiri sudah tahu jika Sharon dan Saloma sudah menukar rambut dalam plastik. Lanita lah yang merupakan anak kandung Dane. Sementara Lanita sama sekali tidak terganggu. Wajahnya sangat tenang. Usir saja perawat seperti itu. Sean, aku khawatir lama-lama ibunya membujuk Lanita untuk menggodamu. Usul Sharon. Barulah Lanita bereaksi tajam melihat ke arah Sharon. Maaf, Nona. Saya bekerja dengan jujur merawat Tuan Sean. Sedikit pun tidak pernah terlintas di benak saya untuk menggoda Tuan Sean. Saya sangat menghormatinya. Bantah Lanita tegas. Halah, sok. Sean itu tampan, kaya raya. Munafik kalau kamu tidak terpesona oleh Sean. Cibir Sharon yang tidak suka Lani masih mengenakan kalung yang liontinnya sama dengan liontin milik Dane. Nyonya, Anda harus bertindak tegas pada mereka. Ini tidak bisa dibiarkan. Mereka sudah memfitnahku dan Nona Sharon. Nyonya, timpal Omah. Parmiah menangis berderai-derai air mata. Dia menggeleng berkali-kali. Bagaimana Omah? Aku harus bertindak tegas dengan kejahatan Parmiah yang sudah memfitnahmu dan Sharon. Tanya Dane tenang. Iya, tentu saja. Nyonya, harus. Kalau dibiarkan, nanti mereka berulah lagi. Salomah berkata dengan berapi-api. Dane manggut-manggut. Dia melirik Erik. Erik mengangguk lalu berdiri dan menuju kamar Dane. Tak lama dia muncul lagi membawa amplop besar warna coklat bersegel dan memberikannya pada Dane. Sharon dan Oma keheranan. Itu amplop apa lagi? Ma, kamu mau tahu? Tanya Dane tersenyum sambil membelai kepala Sharon lembut. Sharon mengangguk-angguk. Oma, kau ingat kemarin aku menyenggolmu saat kau sedang mengiris bumbu lalu tanganmu kena pisau dan berdarah? Tanya Dane. Omah mengangguk. Oh, kemarin juga kita mengambil darah untuk cek kolesterol kan sayang? Tanya Dane pada Sharon. Dan kau Lani? Susana mengajakmu kemana hingga dia berhasil membuatmu mengeluarkan setitik darah dari tubuhmu? Tanya Dane pada Lani. Ibu Susana mengajak saya ke klinik untuk pemeriksaan kesehatan. Saya memang cek darah di sana. Jawab Lani bingung. Aku mengambil sampel darah kalian dan mengujinya langsung tanpa harus menunggu berhari-hari. Tes DNA dengan darah hanya memerlukan waktu tidak lebih dari 24 jam. Sudah dari kemarin-kemarin aku mengetahui hasilnya. Dane membuka segel amplop dan mengeluarkan isinya. Lihatlah, Sharon. Omah, apa yang bisa kalian temukan dalam hasil lab yang berbeda? Apakah tes DNA dengan darah dan rambut hasilnya sama? Sharon dan Saloma panik. Wajah keduanya memucat saat melihat hasil tes DNA yang berbeda dengan yang sebelumnya. Ma, ini apa? Ini pasti palsu. Petugas forensik pasti memalsukan hasil ini. Bagaimana DNA Mama dan DNA Lanita cocok? Harusnya DNA Mama cocok denganku seperti yang tadi. Ma, pekik Sharon. Saloma tak kalah terperangah melihat hasil yang berbeda. Kau bilang petugas forensik yang memalsukan? Bagaimana dengan yang kau lakukan dengan ini? Dane menyodorkan ponselnya. Di sana diputar video saat Sharon diam-diam menukar rambut dirinya dan rambut Lanita dalam plastik di dalam laci lemari Dane. Mama sengaja menaruh kamera di sebelah lemari karena Mama ingin mengetes kejujuran kalian. Dan Mama merasa aneh malam itu kamu ingin tidur dengan Mama. Kecurigaan Mama terbukti benar. Kenapa kamu menukar rambutmu dengan rambut Lanita? Tanya Dane tenang seraya mengelus rambut Sharon penuh kelembutan. Sharon gemetar.
Dirinya tak bisa berkelit. Dia tertangkap basah. Bukti video itu diputar dengan jelas. Sharon menoleh ke arah Saloma. Omah yang menyuruhku menukar rambut itu. Ma, cicit Sharon pelan dengan wajah pucat pasi.